ulah termul-termul yang mengelola atau ingin blow up isu yang receh. Tapi ternyata setelah saya diamkan, ini makin kurang ajar. Ya. Dan nanti akan kita ungkap, ternyata dia punya mensreya, dia punya niat buruk, dia punya niat jahat. Dan itu disampaikannya kepada salah satu sahabat saya, seorang YouTuber. Siapa dia? Nanti. Ya. Mohon, sekali lagi, kamu nggak punya ini. Kamu nggak pernah dokter. Ya, jadi termul-termul jangan menyamakan saya dengan si dokter palsu omon-omon itu ya. Nggak ada dia foto ini. Coba dia ada di Yamaguchi kayak gini. Pasti ada dengan foto dengan orang-orang Jepang. Ini buktinya. Ini adalah transkrip nilai asli. 180 derajat. Berbeda dengan ijazah palsu. 99,9% palsu. Yang kemudian katanya itu dikeluarkan di kampus di Jogja. Tapi skripsinya saja, ya kalau ini contoh disertasinya, itu nggak ada. Padahal yang paling penting tuh, ada tanda tangan basah ini ya. Tanda tangan dari para penguji. Apalagi dibandingkan dengan ijazah palsu. Dan Universitas Yamaguchi yang tidak pernah ada. Dan itu dicetak sendiri, diprint sendiri oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini dari tempat yang sangat istimewa dan luar biasa. Tapi ini bukan punya saya ya. Nanti dikira, wah Roy Suryo sudah tajir ya. Cair. Memang cair itu di belakang tuh cair. Itu namanya kolam. Kalau kolam tuh cair, kalau kolam nggak cair, ya boncos nanti ke sana. Nah, kita akan bicara soal boncos yang akhir-akhir ini digelorakan, diviralkan oleh para termul yang sangat luar biasa. Ya, sebuah tuduhan yang sangat jahat, fitnah yang luar biasa keji dan kejam, yang coba dialamatkan ke saya, ya, dan itu mereka seolah-olah menyamakan antara yang dilakukan oleh Dokter Eng, respon Asiola Sianipar M Eng, ya, yang doktornya palsu, kalau itu jelas palsu kepada saya, ya, yang karena memang, ya ini saya bilang aja terus terang, ya, memang beberapa waktu yang lalu setelah saya lulus ya resmi nih dari Universitas Negeri Jakarta di tahun 2024, memang saya harus akui ijazahnya belum saya ambil, ya nggak apa-apa kan, wajar. Dan itu banyak banget yang terjadi. Saya tadi juga ngecek ketika di daftar, akhirnya saya siang tadi ngambil ijazah itu. Banyak banget yang belum ambil ijazah, tentu dengan alasan masing-masing. Bahkan tidak hanya ijazah, banyak yang tidak kemudian menghadiri wisuda waktu itu. Nah ini semua juga harus mengerti ya, bahwa yang namanya proses belajar mengajar, proses studi, itu kan ada yang S1, strata 1, S2, S3. Tapi semuanya itu sebenarnya urutannya ada, mulai dari perkuliahan, dokter juga ada kuliahnya. Ya gitu, ada kuliah, kemudian setelah itu mereka mengajukan proposal. Setelah proposal kemudian ada yang namanya sempro atau seminar proposal. Sebelumnya ada juga ya yang kemudian mengadakan namanya ujian komprehensif. Kompre namanya. Ujian kompre itu adalah ujian untuk supaya mahasiswa-mahasiswa yang ada itu bisa nggak menangkap ilmu yang sudah mereka dapatkan. Nah gitu, jadi artinya apa? Artinya mereka diuji. Masuk enggak atau siap tidak untuk mengikuti yang namanya proposal dan kemudian sempro. Dan setelah sempro, proposalnya disetujui, mereka kemudian akan melakukan penelitian. Dan setelah penelitian, itu kemudian ada yang namanya semsil. Semsil itu seminar hasil. Nah dari seminar hasil itulah kemudian maju ke ujian yang namanya UTUP atau ujian tertutup. Dengan ujian tertutup, itulah sebenarnya ujian sebenarnya. Dengan ujian tertutup, seorang mahasiswa ya itu kemudian mempertahankan ya karya akhirnya. Nah, kalau di S1 itu disebut skripsi, kalau S2 itu disebut tesis, dan kalau S3 atau doktoral itu disebut disertasi. Dan itu bedanya adalah parameter di antara semua berdasarkan penelitiannya. Kalau S1 mungkin hanya cukup 3 parameter, kalau S2 itu harus 5 parameter, dan kalau S3 itu ada 7 parameter. Nah, ada bahkan yang lebih juga. Dan setelah UTUP itu ujian sebenarnya, ujian tertutup, itu benar-benar diuji metodenya, kemudian hasil penelitiannya dan lain sebagainya. Dilakukanlah ujian terbuka. Nah, ujian terbuka ini sebenarnya hanya sebagai satu syarat saja. Itu artinya sebenarnya sudah quote and quote sudah nyaris lulus ya. Karena dia mempertahankan terbuka. Sebuah kampus tentu tidak akan mempermalukan mahasiswanya yang kalau dia memang tidak siap menuju ujian terbuka, ya terbuka dan dihadiri oleh audiens, dihadiri oleh selain promotor, kopromotor, penguji-penguji lain,
itu kemudian dihadiri juga oleh yang lain ya gitu, artinya oleh pengunjung yang lain. Dan kemudian setelah itu ya dilakukanlah pengumuman atau yudisium. Nah, jadi setelah yudisium itu sebenarnya teman-teman semua, seorang mahasiswa itu boleh memilih ya gitu. Karena setelah yudisium itu dia dapat surat keterangan lulus atau STL, surat tanda lulus. Setelah itu banyak sebenarnya teman-teman saya yang juga tidak mengikuti yang namanya wisuda. Karena wisuda itu sebenarnya hanya pengkalungan saja atau sebenarnya hanya seremonial saja. Nah, jadi selain kemudian tidak mengikuti wisuda, banyak juga akhirnya kalau nggak mengikuti wisuda, otomatis dia tidak kemudian mengambil ijazah. Apakah dia dinyatakan kalau nggak ngambil ijazah itu kemudian tidak lulus? Tidak, sudah lulus. Dengan dia mengikuti yudisium, itu sudah dia lulus, ya gitu. Hanya saja dia ada yang nggak ikut wisuda, ada juga yang setelah wisuda dia tidak ngambil yang namanya ijazah. Nah, jadi saya harus akui memang saya semuanya saya ikuti proses itu sampai dengan wisuda. Jadi saya sudah di wisuda di Universitas Negeri Jakarta pada tanggal 6 Maret ya tahun 2024 yang lalu. Hanya saja setelah itu memang seharusnya kemudian kalau mahasiswa yang mungkin ingin segera menggunakan ijazahnya itu untuk kemudian dia melamar kerja atau dinas di tempat tertentu itu diperlukan ijazah. Nah, waktu itu saya memang belum keburu pakai ijazahnya. Jadi ya udahlah, saya santai aja. Dan itulah ternyata ketika santai-santai memang ada kemudian satu syarat lagi untuk ngambil ijazah itu memasukkan yang namanya repositori. Repositori adalah nah ini saya bawa ini disertasi saya. Disertasi itu kemudian di-upload ya ke dalam website di kampus tertentu, kalau saya di Universitas Negeri Jakarta, supaya bisa ini menjadi milik masyarakat. Karena apa yang kita tuliskan itu insya Allah berguna bagi kepentingan masyarakat. Sehingga orang dapat membaca, kemudian masuk ke perpustakaan biasanya di sebuah kampus, kemudian orang lihat itu dan kemudian membaca itu sehingga ilmu yang sudah kita gunakan, ilmu yang kita aplikasikan itu berguna bagi masyarakat. Nah, disinilah titik krusialnya. Jadi karena saya memang waktu itu biar aja yang penting sudah dapat tanda lulus gitu ya. Nah, itu kemudian ijazah memang belum saya ambil. Saya ngomong apa adanya. Ngapain juga enggak langsung dikasih. Dan itu banyak banget ya. Ya, yang kemudian belum melakukan sama. Otomatis belum upload yang namanya repositori. Ya gitu. Jadi belum upload karena kita untuk ngambil ijazah syaratnya upload repositori. Udah. Itu nggak ada yang membatalkan atau yang nggak ada menggugurkan sesuatu. Tidak ada. Tetap sah sebagai doktor. Ya, tetap sah lulusan S3 asli. Ya, bukan kemudian omon-omon ya. Kenapa? Ketika kemudian, nah ini mulailah sekarang krusial. Ketika ada orang-orang meributkan, ya, makanya saya awalnya itu terus terang saja, makanya saya malam hari ini bikin breaking news klarifikasi terutama untuk Roy Suryo Official, kemudian untuk Langkah Update, kemudian untuk Refli Harun Channel, kemudian juga untuk Ugro Seno Tribrata, ya khusus ini spesial ini saya buat ya supaya masyarakat bisa kemudian menilai dengan benar apa yang sebenarnya terjadi. Saya sekali lagi, saya sebenarnya tidak mau ya melakukan klarifikasi ini tadinya ya karena saya pikir udahlah ini ada ulah termul-termul yang mengelola atau ingin blow up isu yang receh. Tapi ternyata setelah saya diamkan ini makin kurang ajar ya. Makin ngawur ya gitu, terus dikatakan wah sama itu dengan si omon-omon yang nggak lulus di Yamaguchi. Ya jelas beda. Kalau Yamaguchi itu nggak hanya nggak lulus, kemudian dia malah kemudian mengingkari pembayaran dari beasiswa ya gitu yang ada, bahkan membuat surat konon membuat surat kematian palsu sehingga dia jadi zombie. Itu ya. Saya sama sekali jauh panggang dari api. Bahkan kemudian ada ini ulah dari termul dan saya akan sebutkan namanya ya. Itu si Richard Huta-Julu itu ya. Yang itu awalnya dari situ. Dan nanti akan kita ungkap. Ternyata dia punya mens rea. Dia punya niat buruk. Dia punya niat jahat. Dan itu disampaikannya kepada salah satu sahabat saya, seorang YouTuber. Siapa dia? Nanti ya, kan YouTuber itu akan bersaksi, akan menceritakan kepada semua masyarakat bahwa sebenarnya si Richard Huta-Julu ini sudah punya niat jahat. Ya, dengan melakukan. Dan kemudian niat jahat itu ditangkap oleh orang namanya Taufik Bil Fakih.
ya, alias yang punya kanal namanya Bill Offside. Ketua Harian Ceboker Nusantara. Udah jelas kan? Kalau sudah kita bicara tentang Ceboker Nusantara, itu sudah jelas. Tapi bagaimanapun juga, saya juga tetap mendoakan Ketua Umum Ceboker Nusantara, Thoyib Fanani, yang saat ini berada di Tanah Suci, ya. Meskipun kita berbeda pandangan, kita saling mendoakan. Gak apa-apa ya, silahkan menunaikan ibadah umroh ya, Mas Thoyib ya, atau Agri. Dan saya kemarin juga menyampaikan bahwa ketika ayahanda beliau itu wafat ya, Pak Muhammad Yusuf, ya, saya juga turut mengaturkan ucapan bela sungkawa yang sebesar-besarnya, dan itu moga-moga beliau diterima oleh di sisi Allah yang Subhanahu wa taala yang sebaik-baiknya. Jadi itu ya, Thoyib ya, saling mendoakan. Barusan ngabarin juga untuk kemudian dari tempat yang suci kita, ya sama-sama lah. Tapi tolong ingatkan ketua harian Anda itu ya, yang ngaco banget ini ya, yang namanya Taufik Bil Fakih ini. Karena dia punya mensrea juga. Kenapa punya mensrea? Teman-teman bisa lihat ya, dalam seminggu ini, waduh, kayak makan obat pagi, siang, sore, nyebut-nyebut soal proses ijazah S3 saya yang katanya bermasalah. Bahkan dia mengutip satu aturan yang itu idenya dari si Richard itu tadi ya, yang adanya katanya ada peraturan internal ya dari kampus UNJ. Satu kesalahannya ya, tadi profesor-profesor yang saya temui juga menyatakan ya bahwa itu aturan tidak berlaku surut, tidak retrofit ya, tidak retroaktif ya, tidak retroaktif, tidak ke belakang. Saya masuk di tahun 2016 dan kemudian memang waktu itu saya masih di partai, sehingga kemudian karena tidak bisa concern ya, saya ngambil cuti, sehingga saya baru kemudian meneruskan lagi. Akhirnya 2020 dan kemudian 2024 alhamdulillah saya lulus ya, nanti ada buktinya semua. Ya, nah itu katanya dalam aturan itu adalah saya melanggar aturan ketika kemudian terjadi case yang waktu itu case Stupa ya, yang saya akui dan saya jalani itu ya. Saya tidak kemudian melarikan diri kayak si Plester Matutina itu yang tidak menjalani hukuman. Saya jalani dan bahkan sebentar lagi saya akan PK juga, peninjauan kembali. Karena itu kasus politik yang luar biasa sangat jahat. Sayang waktu itu saya belum setegar sekarang. Ya, jadi sarana-sarana atau katakanlah kiat-kiat untuk saya menghadapi hukum itu belum secanggih sekarang. Kalau sekarang kan bisa aja dulu misalnya saya prapit duluan atau apa seperti sekarang. Tapi nggak apa-apa, itu lucu karena kasusnya waktu itu kalau teman-teman ingat saya sempat dituduh menistakan agama. Tapi apa putusan terakhirnya? Putusan terakhirnya dianggap saya kemudian mencemarkan nama baik orang yang dipilih oleh 50% lebih rakyat ini. Loh, ini kan nggak cocok. Kalau akhirnya putusannya adalah mencemarkan nama baik, ya, orang itu harusnya yang lapor. Ya, orang itu siapa? Oh, ya biasa, yang ijazahnya 99,9% palsu itu. Ya itu sama aja itu orangnya. Ya, dan makanya nanti akan kita PK. Oke, di luar itu kemudian saya disebut melanggar aturan itu yang ada. Padahal tadi sudah clear semua. Itu dikatakan oleh profesor-profesor yang ada di UNJ, termasuk oleh wakil rektor di UNJ bahwa saya tidak terkena aturan itu. Ya, satu, saya mahasiswa yang belum terkena aturan itu dibuat setelah saya ada. Yang kedua, pidana yang ada itu adalah pidana yang berkategorikan pidana luar biasa. Pidana luar biasa itu apa? Terorisme, ya, kemudian pidana berat lainnya, termasuk yang melanggar HAM, termasuk pidana pendidikan yang penting. Kalau orang melakukan plagiarisme, plagiat ya, dia ngambil data dari orang lain, misalnya tesisnya itu jiplak orang lain ya. Kayak yang dulu rame di kampus UI itu ya, yang akhirnya doktornya dibatalin. Nah itu kan juga sama. Itu kan ternyata malah hanya ngambil dari skripsi. Ya, S1 diambil untuk S3. Lah itu kan konyol banget. Nah itu bisa kena tindakan, dia harus DO. Tapi kalau saya tidak, jangankan kemudian masuk sebagai statusnya narapidana. Enggak, saya pun juga bukan narapidana. Ya, karena saya tuh baru orang yang ditahan. Ya, karena saya tidak pernah masuk LP, saya tidak pernah masuk lapas, saya tidak pernah masuk lembaga pemasyarakatan, saya hanya masuk rutan, rumah tahanan, artinya baru ditahan dan bebas karena tepat dengan tuntutan 9 bulan yang waktu itu saya ikuti loh itu, bukan kemudian saya lepas cari atau nginep di mana nggak tidur di rutan, enggak, saya ikuti. Jadi saya bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan waktu itu, meskipun ujungnya putusannya ternyata luar biasa jahat juga. Jadi tidak sama dengan tuntutan. Nah, bicara soal itu dari sisi aturan clean and clear.
semuanya. Jadi inilah mengapa saya akhirnya tadi siang bisa kemudian mampir ke kampus saya tercinta, Universitas Negeri Jakarta, untuk nanti saya tunjukkan mana itu ijazahnya. Karena kan ada yang berkata, tunjukkan dong ijazahnya. Tenang, pasti ditunjukkan. Tapi sebelum ditunjukkan, ijazah ini, ya, tadi saya ceritakan kan, tidak akan terbit tanpa adanya disertasi. Nah, inilah disertasi, karya tulis seorang mahasiswa doktoral yang wajib ada. Dan dari disertasi ini bedanya disertasi asli dan tidak, ya. Kalau disertasi asli semacam ini, tentu ada nih persetujuan, ya, Dewan Penguji untuk kemudian melakukan ujian terbuka atau promosi doktor. Waktu itu saya diuji oleh Prof. Dr. Hamidah, yang sekarang beliau sudah purna tugas, ya. Salam sehat saya untuk Prof, ya. Tadi siang sebenarnya Prof. Hamidah juga ada di kampus, ada di UNJ, beliau habis olahraga, beliau mampir. Kemudian saya diuji juga oleh Prof. Dr. Ari Saptono. Nah, inilah sekarang alhamdulillah beliau menjabat sebagai wakil rektor, ya, di Universitas Negeri Jakarta. Dua beliau inilah kemudian menandatangani atau mensetujui sebagai Dewan Penguji saya. Dan kemudian ini ada Prof. Dr. Dedi Purwana. Ini adalah ketua atau dari sekolah pasca sarjana di UNJ. Jadi beliau sendiri, Prof. Dedi sendiri yang kemudian menguji saya, dan kemudian tentu ada Prof. Hamidah juga. Ini nama saya di sini, kemudian ada nomor mahasiswa. Dan ini yang paling penting, ya, ada ketika diuji disertasi, tentu ada tanda tangan pengujinya. Nah, ini asli ini, ya, semua tanda tangan basah ini, ya. Jadi kalau ada skripsi atau tesis, apalagi disertasi yang lembar pengujiannya ini tidak ada, ya udah itu bisa diprediksikan itu palsu, ya. Kan ada itu yang kemarin yang skripsinya yang saya lihat langsung pada tanggal 15 April 2025 di kampus UGM Jogja di Fakultas Kehutanan, ya udah jelas kan siapa yang diserahkan langsung oleh Prof. Wening Udaswara. Nggak ada lembaran ini, katanya lembarannya ini copot. Coba lihat, kalau sudah dijilid kayak gini masa bisa copot? Nggak mungkin copot ini, ya. Dan ini harus menyertai yang namanya skripsi, menyertai yang namanya tesis, menyertai yang namanya disertasi. Nggak boleh ini diletakkan di luar atau di belakang. Kan ada tuh kuasa hukum yang mengatakan, oh itu mungkin di belakang. Dan dengar-dengar kuasa hukum itu kemarin disebut-sebut mau jadi TSK. Ya, tunggu aja, ya. Nah, waktu itu dia mengatakan itu mungkin ada di belakang. Kalau di belakang berarti dia tidak pernah nulis skripsi, tidak pernah nulis tesis, apalagi disertasi. Nggak ada yang nama lembar penguji itu. Lihat ini nama-namanya, ya. Ada Prof. Dedi Purwana, ini ketua penguji, ya. Ini adalah ketua sekolah pasca sarjana di UNJ. Kemudian tentu saja ada Prof. Dr. Hamidah, ya, promotor saya yang sekarang sudah purna tugas. Kemudian ada Prof. Dr. Ari Saptono, ini malah sekarang sudah menjadi wakil rektor, ya. Kemudian ada Prof. Dr. Hafidz Abbas. Selamat malam ini Prof. Prof. Hafidz Abbas itu tokoh terkenal dalam hak asasi manusia. Kemudian ada juga di sini Prof. Usep, ya, gitu. Suhudi, ya. Ini ada tadi juga ketemu saya Prof. Usep, ya, ketika di kampus UNJ. Kemudian ada juga Prof. Agung Darmawan, ya. Ini juga tadi ketemu saya Prof. Agung, terima kasih atas supportnya selama ini. Dan ada juga kemudian ini penguji dari luar, yaitu adalah Prof. Pancajati, Prof. Sundring Pancajati. Ya, ini penguji luar. Semua ada. Dan semua sudah membubuhkan persetujuannya ketika sudah menguji, dan ada tanggalnya. Saya jadi ingat sahabat saya, ya, Mas Effendi Ghazali, yang membawa skripsinya di TV waktu itu dan kemudian menunjukkan pengujinya, ya. Salah satu pengujinya, kalau Mas Effendi Ghazali dari UI, pengujinya adalah Dr. Edward Depari, ya, Bang Edo, ya. Salam sehat juga untuk Bang Edo, ya. Ini senior saya di komunikasi, Bang Edo itu, dan Bang Edo itu cilangkah juga adalah menjadi penguji dari Mas Effendi Ghazali. Jadi kalau jelas asli ada semua ini bukti-buktinya. Semua itu tertulis, dan barulah di dalam ini pernyataan-pernyataan yang kita buat, ya. Jadi di sini ada pernyataan, baru kemudian masuk ke daftar isi,
baru kemudian masuk ke penelitiannya apa. Ya, baru kemudian belakang tuh daftar tabel dan lain sebagainya. Jadi inilah yang namanya disertasi. Jadi kalau nggak ada disertasi yang asli kayak gini, ya nggak mungkin terbit ijazah. Ya, itu paling penting. Makanya disertasi orang yang tadi kita sebut yang ada di Fakultas Kehutanan itu pernah saya pegang sebagai bukti primer. Ya, bukti primernya jelas saya pegang, saya foto dengan kamera resolusi tinggi waktu itu. Dan itu menunjukkan skripsinya dia tidak ada, ya, maka ijazahnya juga tidak mungkin ada. Ijazahnya 99,9% palsu. Bahkan waktu itu lucu. Saya tadi kan mengatakan S1 itu skripsi, S2 itu tesis, S3 itu disertasi. Waktu itu ada temannya yang menunjukkan ada kok ini yang ada tanda tangan dosen. Ternyata setelah dicek tesis. Jadi salah, copy pastenya salah. Harusnya nulisnya adalah skripsi, ditulis sebagai tesis. Nah, kita sampai kepada saat yang berbahagia ya. Ini apa yang ada di balik ini. Inilah yang ditunggu-tunggu. Saya pun juga sebenarnya menunggu ya gitu. Tapi kemudian saya memang akhirnya dipercepat ya. Saya mengambil ijazah ini ya. Karena apa? Karena ada fitnahan yang sangat luar biasa itu. Ya. Tapi bukan berarti gara-gara fitnahan itu kemudian mereka merasa berjasa. Tidak. Ya. Richard Utajulu, kemudian Taufik Bilbake, Anda tetap harus mempertanggungjawabkan statement Anda. Karena apa? Meskipun Anda ngeles-ngeles barusan, ya, saya tidak pernah mengatakan ijazahnya asli loh Mas Roy gitu. Atau ijazahnya palsu loh. Iya, tapi framing Anda itu membuat masyarakat kemudian menuduh saya ijazahnya palsu. Bahkan Anda sempat mengatakan sama ini ketika ngobrol ya dengan Yahya Muhammad kalau nggak salah. Ya, Anda ngobrol dan kemudian mengatakan ya ini palsu. Bahkan Anda mengucapkan kata-kata yang kasar di situ. Dan nggak perlu di take down ya. Semua sudah disimpan, semua sudah di save ya oleh kuasa-kuasa hukum saya. Semua sudah ada, di download semua. Jadi lengkap link URL-nya lengkap dengan rekamannya. Nah, jadi ujung dari sebuah studi tentu adalah ijazah. Makanya kemudian ijazah itu nanti akan kita munculkan satu persatu. Tadi siang di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saya juga menunjukkan kembali ijazah-ijazah yang dulu selalu saya tunjukkan. Yang pertama adalah ijazah S1, strata 1 dari Universitas Gadjah Mada. Ya, ini. Jadi ini ijazah S1 saya. Nah, ini yang pernah kemarin dipermasalahkan oleh termul-termul itu. Dan termul-termul mempermasalahkan juga akan kena akibatnya. Karena mereka mempertanyakan katanya ijazah ini palsu. Soalnya namanya kok Raden Mas Roy Suryo Udoro. Mereka mengatakan kok namanya beda ya. Bahkan ada yang dulu sok pinter nyari di PD Dikti ya pangkalan data Dikti yang orangnya sering ngomong dan barusan dia juga ngomong katanya akan menggeruduk UNJ. Jangan-jangan mau membakar UNJ karena dia tukang bakar. Seringnya mengancam dia. Kemarin dia mau mengancam bakar Kejati gitu. Iya, orangnya sama itu. Yang dia sempat sok pinter lihat di PD Dikti nama Roy Suryo Udoronya Roy Suryo Noto Diprojo tidak ada S1-nya. Lah memang waktu itu nama saya di tahun 91 itu memang masih Roy Suryo Udoro. Dan kebetulan ketika saya kemudian mengambil S2 nama saya menjadi di sini KRMT, Kanjeng Raden Mas Tumenggung. Kalau tadi masih Raden Mas Roy Suryo, kalau mau lengkap di sini sebenarnya belakangnya ada Noto Diprojo. Tapi waktu itu tidak tertulis di sini. Jadi ini dua-duanya asli. Lu kok bisa dua-duanya asli? Kapan ganti nama? Ini. Ganti namanya itu ada sertifikatnya. Ada perubahan nama dan ini diakui oleh negara karena dikeluarkan oleh Keraton Puro Pakualaman. Jadi ada yang mengatakan, "Oh, itu bukan keraton." Itu namanya orang nggak ngerti sejarah. Di Jogja itu ada Dwi Tunggal, Keraton Puro. Jadi Keraton Kasultanan Ngayogyakarta di Ningrat dengan Puro Pakualaman. Saya menjadi bagian dari Puro Pakualaman. Dan saya mendapatkan pergantian nama dari Roy Suryo Udoro menjadi Kanjeng Raden Mas atau Tumenggung Roy Suryo Noto Diprojo. Waktu itu saya sebagai Bupati Anom, Bupati yang muda. Itu pada tahun 2002 ya, 2002 saya ganti nama. Kemudian saya berubah lagi menjadi Bupati Sepuh atau Bupati yang senior ya. Nah, kalau dalam istilah mungkin kepolisian tadinya mungkin masih
AKBP, lah ini Kombes gitu ya. Jadi udah naik. Meskipun pangkatnya masih KRMT. Tapi saya Bupati Sepuh yang udah senior. Itu saya dapatkan di tahun 2014 saya kalau nggak salah. Ya betul, 2014. Jadi namanya Roy Suryo Noto Diprojo, depannya KRMT. Nggak ada masalah dengan ini. Karena apa? Karena yang kejadian adalah dulu ketika saya lahir pun ya, nama saya awalnya adalah Suryo Udoro, Raden Mas Suryo Udoro. Ini akte asli. Akte ketika tahun 1968 saya dilahirkan. Ini aktenya seperti ini, ya. Ini aktenya seperti ini. Jadi akte kelahiran ini sama dengan tahun kelahiran saya. Bukan kemudian aktenya adalah beberapa tahun sudah. Kan ada tuh yang katanya lahirnya tahun 61, tapi aktenya baru tahun 88. Gimana bisa orang kok baru dapat akte 27 tahun kemudian? Ya, aneh itu ya. Gitu. Jadi ya itulah yang terjadi kalau orang-orang yang nggak jelas kehidupannya ya kayak gitu itu. Jadi kadang-kadang surat-suratnya tidak komplit atau surat-suratnya tidak sesuai lagi dengan aslinya. Ya, itu yang ada. Nah, alhamdulillah ya. Nah, tadi mohon maaf, bukan karena pasokan batu bara menipis, kemudian listrik PLN mati ya gitu. Tapi karena baterainya tadi menipis dan sudah ada. Jadi ini saya nggak nyalahkan menteri yang ngurusin masalah batu bara ya. Apalagi yang batu bara itu kemudian dikorupsi ya, enggak ada. Nah, jadi itu pun juga saya juga waktu itu harus konsekuensi ini saya tunjukkan konsekuensinya. Ketika saya mahasiswa, nama saya masih Roy Suryo Udoro. Ini kartu mahasiswa saya tuh ada tuh. Tuh namanya masih Roy Suryo Udoro. KTP-nya juga masih Roy Suryo Udoro, masih Raden Mas Roy. Dan ketika kemudian menjadi Roy Suryo Noto Diprojo, KTP-nya juga berubah jadi KRMT Roy Suryo Noto Diprojo. Jadi soal pergantian nama tuh biasa. Ya, lumrah gitu. Kalau kata Bung Karno dalam film Pengkhianatan G30 SPKI, lumrah dalam satu revolusi. Gitu. Ya, tapi bukan bagian ini, bukan bagian dari zira gitu, bukan. Ini penting karena ada yang kemudian berusaha memfitnah saya. Dan ketika ada orang yang ngaku UGM, nah ini jelas betul ya. Tuh, kalau sebagai lulusan UGM nih Anda silakan lihat dalam Roy Suryo Official. Jelas banget ya. Lulusan UGM harus bisa menyanyi himne Gajah Mada ya. Bakti kami mahasiswa Gajah Mada semua. Nah, itu ku berjanji dan seterusnya ya. Itu ada dan saya menyanyi itu resmi bersama dengan alumni-alumni dari UGM. Ya, waktu itu ketika Dies Natalis ya di UGM. Ini ada kemudian ketika Roy Suryo alumnus asli. Dan itu ada rekamannya di YouTube juga ya. Apalagi sekarang alumni UGM itu harus bisa mengucapkan salam UGM gini. Nah, ini UGM. Ada tuh di video yang bingung orangnya ya, ketika kemudian teman-temannya mengucapkan salam, dia bingung sendiri. Celingak, celingu, bolak-balik. Kadang nggak bisa, padahal udah diajarin. Nggak bisa. Kita sekarang sampai pada ujung yang rame ini ya, soal ijazah. Ijazah doktor. Nah, karena memang saya memang baru ambil tadi dan itu nggak ada yang menyalahkan. Wajar orang gak ikut wisuda aja bisa, ya saya ikut wisuda. Nanti ada buktinya. Jadi kalau ada ya Bill yang katanya mendapatkan informasi saya gak ikut wisuda, bohong itu. Orang itu berbohong besar. Saya ikut wisuda UNJ di bulan Maret tahun 2025. Ada buktinya nanti. Ya gitu. Jadi kalau inputnya Anda bohong ya Anda ikut bohong. Kenapa waktu itu saya selalu menunjukkan yang namanya surat tanda lulus? Ya memang surat tanda lulus itu juga nggak salah. Ini sudah jelas ya, itu dibaca tuh. Jadi surat tanda ini itu berlaku dan berhak menyandang gelar doktor DR dengan segala kewajibannya, dengan segala konsekuensi. Jadi sah, nggak salah kemudian kalau kita sudah dituliskan atau menuliskan gelar doktor setelah kita dapat. Karena ini lulus. STL surat tanda lulus ini didapatkan setelah yudisium, setelah tadi melampaui semsil, utub, uter sampai yudisium. Hanya tinggal wisuda. Dan kalau wisuda ya nanti baru dia akan mendapatkan ijazah. Dan sebelum mendapatkan ijazah yang nanti saya tunjukkan, teman-teman semua, ya, disinilah sekarang saya tunjukkan bagaimana suasana waktu itu. Nah, ini asli juga, bukan kaleng-kaleng. Jadi waktu itu saya melakukan yang namanya sidang senat terbuka. Ya, sidang senat terbuka yang dilakukan ya pada bulan Januari tahun 2024. Ini
posisi saya pada saat saya melaksanakan sidang senat terbuka dengan para penguji yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, ini fotonya. Saya menghadapi para penguji dan kemudian mempertahankan disertasi saya. Ini fotonya. Dan setelah kemudian dinyatakan lulus, ya, saya kemudian membacakan lagi pengantar saya. Jadi saya sudah menggunakan toga. Jadi karena ini sudah dinyatakan lulus. Kebiasaan atau ada di UNJ adalah begitu. Jadi awalnya adalah ketika kita diuji, kita masih menggunakan jas biasa. Setelah dinyatakan lulus, kita kemudian melakukan dengan menggunakan toga seperti ini. Nah, jadi jelas ya. Dan setelah itu, tentu apa yang kita lakukan? Ya, kita foto bersama dengan para penguji. Adakah fotonya? Ada dong. Ujian asli pasti ada ini. Mon, sekali lagi, kamu nggak punya ini. Kamu nggak pernah doktor. Ya, jadi termol-termol jangan menyamakan saya dengan si dokter palsu omon-omon itu ya. Nggak ada dia foto ini. Coba dia ada di Yamaguchi kayak gini. Pasti ada dengan foto dengan orang-orang Jepang. Nggak ada kan? Nggak ada. Makanya kalau nggak pernah wisuda, nggak pernah ujian, nggak akan ada foto kayak gini. Ini ya, jelas banget ya. Kemudian setelah itu kita juga diberikan kesempatan untuk berfoto bersama keluarga. Jadi saya waktu itu foto dengan istri tercinta. Nah, ini ada fotonya. Saya dengan istri, kemudian dengan para penguji. Selanjutnya saya waktu itu juga foto bersama beberapa teman, kerabat yang datang ya. Mohon maaf karena terlalu panjang tidak saya tampilkan di sini. Dan ini pun jelas publikasinya juga ada. Ada standing banner yang kemudian saya buat. Jadi ini jelas ada dokumentasinya semua. Kalau kita ujian promosi doktor yang asli, pasti ada kayak gini. Gak mungkin hanya foto-foto tadi, pasti ada. Kemudian ada juga yang namanya kita foto bersama keluarga di samping standing banner tadi. Ada nih. Nah, ini standing bannernya. Nah, sekarang pertanyaannya. Setelah ujian terbuka, kemudian kita yudisium. Di yudisium itulah, atau pengumuman itu wisuda kecil istilahnya dan pengumuman, kita mendapatkan surat tanda lulus tadi. Dan biasanya ijazah itu langsung diberikan kalau kita mengikuti wisuda. Dan orang kalau sudah terdaftar di wisuda, berarti dia sudah clean and clear segala persyaratan. Termasuk biaya yang mungkin masih ada, buku perpustakaan ada, kemudian juga hasil uploading daripada jurnal yang dia gunakan atau konsekuensinya itu pasti sudah beres semua. Kalau tidak, dia tidak ikut wisuda. Nah, ini makanya ada kabar bohong lagi yang dilemparkan oleh Bill Fakih dan kawan-kawan, termasuk juga si Richard itu ya, yang katanya mengatakan Roy Suryo tidak pernah wisuda di UNJ, jadi dia nggak mungkin dapat ijazah. Makanya kalau ngomong itu pakai otak ya. Kalau ngomong itu pakai fakta. Inilah foto pada saat wisuda bulan Maret tanggal 6 tahun 2024. Nih, foto ketika saya berada di tengah-tengah wisuda. Jadi wisuda di UNJ itu bareng ya, S1, S2, S3 wisuda bareng. Makanya membutuhkan gedung yang cukup besar. Namanya gedung SICC, Sentul International Convention Center, yang ada di Sentul. Ya, yang ada di Bogor, Kabupaten Bogor ya gitu, di dekat utaranya Bogor. Ini saya ada di mana? Nah, ini mungkin terlalu kecil untuk dia. Nih loh, kalau Anda mencari saya ya, saya ada di sini. Nah, tuh. Ada di antara teman-teman yang di wisuda waktu itu, ada semua. Jadi yang S1 duduk bersama S1, S2 duduk bersama S2, S3 duduk bersama para wisudawan S3 ini. Ada di sini. Ya, dan kemudian kok nggak ada foto ketika bersama backdropnya? Ini foto bersama backdrop. Tuh. Lihat tuh, wisuda ya, kemudian bersama wisuda Universitas Negeri Jakarta. Tuh saya foto di depan backdrop. Jelas banget kan? Gitu. Dan ini foto asli, bukan rekayasa, bukan montase, bukan tempelan. Foto kejadian, metadatanya juga ada. Silakan dicek ya, metadatanya ini tanggal 6 Maret tahun 2024. Standing banner wisudanya juga ada. Ini standing banner wisudanya ya, standing banner. Saya sendiri ada, saya bersama istri tercinta ada, ya. Nih, saya bersama istri tercinta ada. Bahkan saya bersama istri tercinta dan ibu, ya, ibu mertua. Tapi ibu ini sudah memang saya anggap ibu sendiri, ya, karena almarhumah ibu saya yang memang asli itu sudah wafat, ya. Ini ibu mertua, ibunya istri. Ada semuanya,
Jadi artinya semua dokumentasinya ada. Nah, habis wisuda di Sentul International Convention Center itu, para wisudawan waktu itu baru boleh mengambil yang namanya ijazah. Dan saya memang, lagi-lagi saya ulangi, tidak ada salahnya orang belum ambil ijazah sampai dengan sekarang. Karena saya tadi lihat di daftar juga masih banyak yang belum ngambil. Dengan segala alasannya sendiri-sendiri. Mungkin mereka masih belum perlu lagi, kayak saya sebenarnya belum perlu-perlu amat gitu. Tapi karena untuk menjawab hoax dan fitnah yang dilakukan oleh para termul itu, ya, saya kemudian ambil. Inilah ijazah asli dari Universitas Negeri Jakarta, ya. Dan ijazah ini bukan kemudian, kan Bel nyebut itu, ya, mendadak tiba-tiba UNJ mengeluarkan ijazah. Ini nggak mendadak. Ini ijazah ini asli, sudah dicetak di tahun 2024. Bohong kalau rektor tidak mengetahui. Ini tanda tangan rektor, Prof. Komar. Ini juga tanda tangan Direktur Pascasarjana waktu itu. Ada, sudah. Lintasan stempel tentu saja ada. Watermark tentu saja ada. Dan kemudian emboss ada di sini juga. Nih, ada embossnya. Jadi semua ada emboss nih. Ini embossnya ada di sini. Bahkan di sini ada. Nah ini. Ini adalah cap emas yang membuatnya sulit ditiru. Nah, dan di kesempatan ini tadi sudah saya tunjukkan ya. Dan ini asli yang saya tunjukkan. Bukan kopi berwarna. Ini aslinya. Asli. Fresh from the oven ini. Ya gitu, meskipun di ovennya sudah disimpan lama. Sudah 2 tahun lebih ini ada di oven. Ya gitu, baru saya ambil. Ya, jadi tidak ada yang namanya UNJ mendadak menerbitkan ijazah. Enggak. Ya, dan ini nanti. Oh ya, penting banget nih teman-teman semua. Setelah ini, di Roy Suryo Official. Nanti akan kemudian ada videonya. Bagaimana kemudian kronologi dan saya pengambilan ijazah ini. Dan ada juga nanti. Bisa dilihat di video itu. Profesor-profesor yang saya sebut tadi. Ya, ada semua. Termasuk staf sekretariat ya. Staf admisi. Kemudian juga para sekretaris profesor. Sampai kepada saya menghadap wakil rektor. Ya, dan alhamdulillahnya. Ketika saya menghadap Prof. Ari tadi. Sabtono. Beliau hari ini ulang tahun. Ya gitu, selamat ulang tahun sekali lagi Prof. Ari. Ya gitu, dan ini juga merupakan kado ulang tahun juga bagi saya. Beberapa hari lagi, ya gitu, yang ada. Jadi ini sebenarnya insya Allah seperti sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Semua sudah digariskan, tanda-tanda. Dan tidak perlu lama saya ngurus itu. Ya, saya datang, kemudian saya urus, dan kemudian selesai. Meskipun beberapa hari yang lalu saya mengunggah juga repositorinya. Ya gitu, memang baru saya unggah. Jadi kalau ada yang ngeributkan, kok baru sekarang? Lah memang gak ada yang salah. Dan tidak ada sanksi untuk itu. Dan tidak ada kemudian pencabutan yang dikatakan ada. Semua sudah clean and clear. UNJ, Universitas Negeri Jakarta, solid dan kompak menyatakan clean. Masalah ini gak ada. Dan makan mereka tidak menyatakan tidak perlu mengadakan konferensi pers. Dan kemudian saya saja yang menceritakan. Oke, atas nama UNJ, ya meskipun mungkin saya tidak mewakili. Tapi atas nama saya selaku lulusan UNJ, saya sebutkan proses. Dan ini yang eksklusif yang saya katakan. Teman-teman tadi mungkin mendengar. Saya lulus dengan IP adalah 3,86. Mana buktinya? Ini buktinya. Ini adalah transkrip nilai asli dari Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Jakarta, maaf. Di sini bisa dilihat nilai-nilainya, ya. A, B, A, B, A, B, A, B saja. Ya. Dan kemudian dengan nilai seperti ini, Anda lihat, ya, apa predikat kelulusan saya? Adalah sangat memuaskan. Sekali lagi saya ulangi, sangat memuaskan. Dan ini juga transkrip juga sudah lama, tahun 2024 waktu itu ditandatangani oleh Kepala Sekolah Pascasarjana waktu itu, Direktur Pascasarjana itu Prof. Dedi. Jadi clear banget ya, ini artinya ada di sini, ini mata-mata kuliah dokter yang saya ambil waktu itu. Dan kemudian ini foto saya asli, di sini identitas saya. Tidak saya tutup-tutupi. Ya, kalau ada Mas hati-hati, nicknya keluar, nggak apa-apa. Orang boleh-boleh saja. Silakan misalnya kalau ada orang yang kemudian ingin mengecek ini. Fotonya asli, semua asli, ini juga ada tanda emasnya. Nah, bahkan saya sekali lagi berterima kasih kepada UNJ ya. Bahkan pucuk dicinta ulam tiba, tadi pun saya sudah dibuatkan salinannya. Wah, legalisasinya udah ada juga nih, legalisasinya. Clear. Jadi legalisasi, jadi kalau ada yang mengatakan nanti kalau yang saya tunjukkan legalisasi, jangan kemudian disoal ya. Aslinya mana enggak, cukup legalisasi. Karena ini legalisasi yang sudah dibuat oleh UNJ. Dan kemudian selain ini legalisasi juga untuk
transkrip nilainya juga ada. Nah, ini legalisasi untuk transkrip nilai. Semuanya ada. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi ini yang ingin saya sampaikan di kesempatan yang sangat berbahagia ini dengan background kolam renang, ya, pool yang sangat indah, ya. Dan pool ini juga nanti akan menjadi tempat istimewa untuk saya beberapa hari lagi, ya. Tetapi juga poin yang paling penting yang ingin saya sampaikan hari ini adalah apa? Atau malam hari ini, ya. Satu, ya, hoax atau fitnah tentang ijazah saya S3 itu palsu atau ijazah bermasalah tidak ada sama sekali. Ya, jelas betul itu dikatakan oleh para profesor. Dan UNJ sudah memastikan. Universitas Negeri Jakarta sangat-sangat komit untuk menyatakan itu, dan kemudian jangan kalian ya mencoba menginterpretasikan atau membaca aturan dengan salah. Karena yang namanya sebutkan di situ ada hukuman yang ada, itu adalah hukuman untuk pelanggaran-pelanggaran yang berat itu. Ya, untuk pidana yang luar biasa. Dan itu tidak masalah. Dan jangan kemudian dicampur adukan, oh itu untuk yang dicabut, oh itu untuk mahasiswa. Enggak ada itu. Kalaupun mahasiswa ada, sudah dari dulu saya kena. Tidak ada. Ya, dan saya juga tidak istilahnya tahu ada aturan itu, enggak. Dan kalau tidak tahu pun harusnya ketika pada saat ujian dan lain sebagainya sudah enggak, karena saya memang mahasiswa angkatan 2016 yang tidak terkena aturan itu. Itu sudah clear, enggak ada aturan mundur. Ya, aturan berlaku mundur misalnya sekarang 2026 kita masuk, nanti 2030 ada aturan baru, terus kita kena aturan baru itu. Ya boncos namanya. Nah itu ya yang paling penting. Yang kedua yang paling penting, konsekuensi hukum tetap akan saya jalankan. Ya, untuk orang-orang yang sudah menebar fitnah itu. Yang jelas 2 orang yang sudah didata oleh tim hukum saya. Ya, yang satu namanya Richard dulu itu, ya, yang kemudian dia ternyata sudah punya mensrea. Karena ada saksi yang nanti akan mengatakan kalau dia itu sudah punya niat sebelumnya. Ya, dan dia mengatakan ini bisa nah itu. Jelas betul ya. Kamu jangan main-main kamu ya, Richard. Tuh. Yang kedua adalah Taufik Bilfaqih. Ya, meskipun sudah ngeles mengatakan saya tidak pernah mengatakan itu, udah. Ada statementnya yang jelas betul mengatakan oh ini sama ya dengan respon, ya sama palsu. Bahkan dia mengucapkan kata-kata kasar. Ya, itu ada di situ. Bahkan orang-orang lain yang ikut di situ. Ya, Yahya Muhammad, ya itu bisa juga, ya nanti ikut karena kamu ikut bersama dengan rombongan UNJ, ya bersama dengan rombongan Cebokong Nusantara ke UNJ, itu juga bisa kena. Dan ada beberapa yang lain ya, yang saya sudah identifikasi juga pada rombongan itu yang membuat hoax, membuat fitnah, itu datang geruduk, ya itu namanya geruduk itu, geruduk ke UNJ dan profesor-profesor juga mengatakan dan kalau memang berani, katanya punya rekamannya, keluarkan rekamannya. Ya, saya keluarkan rekamannya. Ya, ketika pertemuan dengan profesor-profesor jelas apa-apa yang mereka atau beliau-beliau katakan tentang ya apa yang saya lakukan atau apa yang terjadi dengan ketika proses saya mengambil ijazah asli, dan ijazah ini tidak perlu diragukan lagi karena ini memang sudah termasuk dengan transkrip nilainya dan termasuk juga dengan ijazahnya yang itu sudah sekali lagi dinyatakan asli. Ya. Jadi ini tentu saja 180 derajat berbeda dengan ijazah palsu, 99,9% palsu yang kemudian katanya itu dikeluarkan di kampus di Jogja, tapi skripsinya saja, ya kalau ini contoh disertasinya itu enggak ada. Padahal yang paling penting tuh ada tanda tangan basah ini ya, tanda tangan dari para penguji, ya itu harus ada. Apalagi dibandingkan dengan ijazah palsu dari Universitas Yamaguchi yang tidak pernah ada. Dan itu dicetak sendiri, diprint sendiri oleh Dr. Eng Hasyolan Sianipar M. Eng. Ya, si dokter palsu zombie itu yang sudah membuat surat kematian itu. Wah, apalagi itu. Saya tantang juga, Bel. Kalau Anda mengatakan itu laporan itu tidak berhenti, ayo jalankan laporan itu di Polda Metro Jaya terus. Jangan kemudian tuker atau kompensasikan dengan yang lain kayaknya itu berhenti. Ya, saya tunggu janji Anda untuk kemudian meneruskan omon. Karena saya pun juga memproses si Omon dengan fitnah dia yang sangat kejam juga terhadap saya akan aset Badan Kemenpora yang itu dia baca koran lama, koran atau majalah tahun 2018, padahal sebenarnya itu sudah inkrah tahun 2019 dan selesai di Kementerian Pemuda Olahraga, kasusnya sudah ditutup selesai dan memang waktu itu terjadi kesalahan pencatatan. Itu saja, ya. Jadi jangan sok pintar ya, jangan sok kemudian
belagu, ingin bahkan terakhir ya si dokter palsu ini malah kata membuat isu receh, ya, isu lendir, ya, waduh 8 pasang, 20 pasang, kemudian nyanyi-nyanyi kicau mania, palsu, jelek banget itu ya. Itu kamu akan menanggung akibatnya. Nah, begitulah teman-teman sekalian, para pemirsa Roy Suryo Official, para pemirsa Refli Harun Channel, para pemirsa Langkah Update dan juga Ugroseno Tribrata. Penjelasan saya di malam hari ini yang sangat ya menyenangkan, sangat indah dari tempat yang indah ini. Tepat di hari ulang tahun ya, Profesor Ari Saptono, Wakil Rektor Universitas Negeri Jakarta yang tadi membubuhkan tanda tangan untuk kemudian bisa keluar ya ijazah saya, karena Prof Ari itu adalah selaku co-promotor di samping promotor Prof Hamidah yang sudah purna tugas. Ya, dan hari ini juga atau tempat ini juga akan menjadi tempat istimewa juga nanti beberapa hari lagi ketika ada momentum istimewa juga di sini. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya juga ingin mengaturkan terima kasih pada semua pihak yang sudah membantu saya, khususnya dalam kasus yang sangat ini kerikil tapi menggelikan tapi parah ya. Saya dengan hormat saya ucapkan terima kasih untuk rekan saya Mas Farlok yang sudah mendahului saya, terima kasih. Tidak saya minta ya, beliau langsung kemudian mengambil posisi untuk kemudian menjernihkan kasus ini dan kemudian malah menantang ya untuk si Bill, tapi Bill nggak berani ditantang oleh Farhan. Terima kasih ya Mas Farlok. Yang kedua sahabat saya ya Dr. Ubaidillah Badrun atau Dr. Ubed ya, yang tadi juga ada ketika di kampus UNJ dan bersama-sama juga saya, dan tentu saja untuk para promotor, para profesor, juga penguji yang tadi juga masih ikut ada ya gitu, Prof Usep, Prof Agung dan juga Prof Hamidah, meskipun saya tidak bertemu langsung tadi, hanya sisipan saja, Prof Umi yang selaku Kaprodi ya, Kepala Program Studi Ilmu Manajemen di Sekolah Pasca Sarjana, Prof Dedi, tentu saja juga Prof Ari Saptono, kemudian para wakil rektor yang lain, dan tentu saja termasuk Prof Komar ya, Rektor Universitas Negeri Jakarta yang kemudian tegar membawa, dan UNJ jangan goyah. Kalau misalnya nanti ada petisi dan lain sebagainya ya, kita akan bantu UNJ untuk melawan termul itu atau orang-orang jahat itu. Mereka jahat, sudah membuat framing yang sangat jahat dan kemudian mengedarkannya di masyarakat, maka ada konsekuensi yang harus diterima. Saya kira itu penjelasan saya di malam hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang mengganggu di malam hari ini, tapi insya Allah tidak. Dan seperti mana ketika saya di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tadi ya, para pengganggu itu ya tidak usah kemudian kita maki-maki langsung. Mereka anggap saja sebagaimana apa yang saya pakai dalam kaos ini. Baca sendiri ya. Mereka itu mungkin gak cukup diberitahu dengan kata-kata, nggak bisa memang. Karena nggak bisa, mungkin mereka hanya bisa kalau diberi kata-kata tuh sit, nah gitu mungkin duduk, itu mereka tahu, atau hus gitu, atau itu bisa, ya gitu. Jadi susah dikata-katain dan saya nggak perlu mengucapkan kata-kata ini, ya. Terima kasih untuk pengirim kaos ini ke saya, ya. Saya pakai loh kaosnya, ya, dan itu langsung kemudian diberikan untuk para termul itu, ya. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.